Di tengah semangat kebangkitan Afrika yang mulai menguat, muncul sebuah kabar yang mengejutkan. Ghana disebut-sebut menjadi pengkhianat di benua hitam karena dianggap lebih memilih bergabung dalam Barat ketimbang mendukung inisiatif Burkina Faso yang sedang berjuang menyatukan ekonomi Afrika. Isu ini menimbulkan gelombang kemarahan, terutama di kalangan generasi muda Afrika yang sudah muak dengan bayang-bayang kolonialisme dan intervensi asing yang tak kunjung berhenti. Pertanyaan pun muncul, mengapa Ghana, sebuah negara yang dulu dipandang sebagai pionir kebebasan Afrika, kini justru berada di sisi yang berlawanan dengan cita-cita persatuan benua? Burkina Faso dalam 2 tahun terakhir memang tampil mengejutkan. Di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré, negara kecil yang sebelumnya nyaris tak terdengar gaungnya di panggung internasional, kini menjelma jadi simbol perlawanan terhadap imperialisme modern. Traoré menggulirkan gagasan besar, membangun kemandirian ekonomi Afrika dengan memutus ketergantungan pada Barat, mendirikan sistem perdagangan antar negara Afrika tanpa perantara dolar, serta mengelola sumber daya alam dengan tangan sendiri. Visi ini sangat radikal, namun juga mendapat sambutan hangat dari rakyat Afrika yang selama puluhan tahun hanya jadi korban eksploitasi. Namun di tengah semangat tersebut, Ghana justru mengambil langkah sebaliknya. Alih-alih mendukung inisiatif Burkina Faso bersama Mali dan Niger dalam aliansi ekonomi serta pertahanan, Ghana justru menjalin kesepakatan baru dengan Barat, terutama dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kesepakatan ini dikemas dengan narasi buatan, investasi, dan kerjasama keamanan. Tapi banyak yang melihatnya hanya sebagai upaya Barat untuk merusak solidaritas Afrika yang sedang dibangun. Ghana dianggap rela menukar solidaritas benua demi bantuan finansial jangka pendek. Kontradiksi ini sangat ironis jika kita menengok sejarah. Ghana adalah negara Afrika pertama yang meraih kemerdekaan dari kolonialisme Inggris pada 1957, di bawah kepemimpinan Kwame Nkrumah. Sosok Nkrumah adalah salah satu tokoh paling lantang dalam menyuarakan Pan-Afrikanisme, gagasan persatuan Afrika untuk melawan dominasi asing. Ia bahkan bermimpi mendirikan United States of Africa. Namun kini, 6 dekade kemudian, negara yang dulu jadi mercusuar kebebasan justru dituding mengkhianati gagasan persatuan yang pernah diperjuangkan pendirinya. Kemarahan Burkina Faso terhadap Ghana bukan sekedar emosi politik, tetapi karena langkah Ghana sangat merugikan agenda ekonomi regional. Dalam beberapa bulan terakhir, blok negara Sahel, Burkina Faso, Mali, dan Niger mendorong pembentukan mata uang bersama yang akan menggantikan CFA francs, simbol penjajahan ekonomi Prancis di Afrika Barat. Ide ini adalah ancaman nyata bagi Barat, karena jika berhasil, akan memotong dominasi finansial Eropa dan Amerika di kawasan. Tapi Ghana dan bergabung dalam orbit kebijakan Barat justru mendukung status quo. Ghana disebut membantu melancarkan strategi ekonomi IMF yang terus menjerat negara-negara Afrika dengan utang, sekaligus menjadi pintu masuk militer Barat untuk menekan Burkina Faso. Ghana berdalih bahwa mereka hanya mencari jalan aman untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Negara ini memang tengah dilanda krisis utang parah, dan IMF sudah turun tangan dalam program bailout. Tapi publik Afrika melihatnya berbeda. Ghana dianggap menjual kedaulatan demi uang. Ketika Burkina Faso berani menantang Barat meski dengan resiko isolasi, Ghana memilih tunduk. Disinilah muncul cap pengkhianat yang semakin melekat. Burkina Faso sendiri sudah merasakan dampak dari sikap Ghana. Beberapa proyek perdagangan lintas batas terganggu karena Ghana memperketat aturan ekspor dan impor, seolah ingin menghambat pergerakan barang dari blok Sahel. Lebih jauh lagi, Ghana ikut dalam operasi militer bersama Barat dengan alasan memerangi terorisme. Tapi faktanya, operasi ini seringkali diarahkan untuk melemahkan pemerintahan Burkina Faso yang anti-Barat. Traoré dan para pendukungnya melihat jelas bahwa Ghana tidak lagi berdiri bersama rakyat Afrika, melainkan bersama kepentingan asing. Tidak sedikit tokoh Afrika yang menyayangkan sikap Ghana. Mereka menilai Ghana telah kehilangan jati diri dan warisan Nkrumah. Pan-Afrikanisme yang dulu menjadi kiblat kini hanya tinggal slogan dalam buku sejarah. Padahal Burkina Faso sedang berusaha menghidupkan kembali semangat itu dengan cara yang lebih nyata, memutuskan hubungan kolonial ekonomi, membangun aliansi Afrika sejati, dan menolak campur tangan asing. Seandainya Ghana ikut mendukung, kekuatan blok Afrika Barat bisa semakin besar. Namun kenyataan berkata lain, Ghana memilih arah yang justru merusak mimpi itu.
Narasi pengkhianatan ini makin kuat setelah beredar laporan bahwa pejabat Ghana secara aktif berkoordinasi dengan Washington dan Paris untuk membendung pengaruh aliansi Sahel. Bocoran dokumen menunjukkan bahwa Ghana mendapat janji investasi besar dalam sektor energi dan pertambangan sebagai imbalan atas sikapnya yang pro-barat. Artinya, Ghana menjadikan dirinya sebagai benteng barat di Afrika Barat, meski konsekuensinya harus berhadapan dengan saudara-saudara sesama Afrika. Rakyat Afrika kini semakin sadar bahwa pengkhianatan semacam ini adalah penghambat utama kebangkitan benua. Setiap kali ada upaya untuk lepas dari kendali Barat, selalu muncul satu atau dua negara yang memilih jalan berbeda demi keuntungan sempit. Sama seperti dulu ketika banyak pemimpin Afrika digulingkan karena pengkhianatan dari dalam. Hari ini, Burkina Faso menghadapi tantangan serupa. Ghana kini dianggap sebagai perpanjangan tangan kolonialisme modern yang rela menggadaikan solidaritas demi menyenangkan tuannya. Meski demikian, Burkina Faso tidak berhenti melangkah. Ibrahim Traoré dan tegas menyatakan bahwa aliansi Sahel akan terus berjalan tanpa Ghana. Ia percaya masih banyak negara Afrika lain yang kelak akan bergabung. Semangat rakyat juga tak surut meski ada pengkhianatan dari tetangga dekat. Justru perlawanan ini semakin menguatkan keyakinan bahwa perjuangan membangun kemandirian ekonomi Afrika tidak boleh bergantung pada semua pihak, melainkan pada mereka yang benar-benar siap melawan. Kisah Ghana dan Burkina Faso ini membuka mata banyak orang tentang betapa sulitnya membangun persatuan di benua yang penuh dengan kepentingan asing. Setiap negara punya tantangan internal, tapi hanya sedikit yang berani mengambil resiko seperti Burkina Faso. Ghana memilih aman, tapi aman yang penuh ilusi, karena pada akhirnya Barat tak pernah benar-benar membantu, melainkan hanya memperpanjang ketergantungan. Pada akhirnya, Ghana bisa saja mendapatkan keuntungan jangka pendek dari Barat, namun akan kehilangan kehormatan di mata rakyat Afrika. Sementara Burkina Faso mungkin menderita dalam isolasi, tapi akan dikenang sebagai simbol perlawanan. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani melawan arus, bukan pada mereka yang bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan asing. Benua Afrika sedang berada di persimpangan jalan. Satu jalur menuju kemandirian dan persatuan, jalur lainnya menuju ketergantungan dan pengkhianatan. Ghana sudah memilih jalur yang kedua, sementara Burkina Faso berdiri tegak di jalur pertama. Pertarungan ini belum selesai dan hasil akhirnya akan menentukan apakah Afrika benar-benar bisa bangkit atau kembali jatuh ke pelukan kolonialisme yang dibungkus dengan wajah modern.